Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di El Malka. Kali ini Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia mengeluarkan surat keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 16 tahun 2025 tentang pegawai pemerintah dengan perjanjian paruh waktu. Banyaknya ada 9 lembar, untuk itu kami merangkumnya dalam beberapa poin saja. Simak terus video ini sampai akhir. Pemerintah menghadirkan kebijakan P3 paruh waktu untuk memenuhi kebutuhan tenaga ASN sekaligus memberikan kepastian status bagi pegawai non-ASN. Yuk simak poin-poin utama dari keputusan ini, mulai dari tujuan, persyaratan, hingga proses pengadaan informasi penting yang wajib Anda ketahui. Berdasarkan Keputusan Menteri Pan-RB nomor 16 2025 tentang P3K paruh waktu. P3K paruh waktu, seperti yang kita ketahui bersama, adalah ASN yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja dan diberikan upah sesuai anggaran instansi. Adapun tujuan pengadaan P3K paruh waktu antara lain penataan pegawai non-ASN, pemenuhan kebutuhan ASN, memperjelas status non-ASN, dan yang terakhir tujuannya adalah meningkatkan kualitas pelayanan publik. Adapun jabatan-jabatan yang diisi di sini adalah seperti guru, tenaga kesehatan, tenaga teknis, dan jabatan operasional lainnya. Adapun dasar pengadaan P3K paruh waktu adalah berdasarkan hasil seleksi ASN tahun anggaran 2024. Persyaratannya adalah yang pertama yaitu terdaftar di database BKN, kemudian tidak lulus seleksi CPNS atau P3K tahun 2024. Kemudian status dan nomor induk untuk teman-teman yang mempunyai status P3K paruh waktu ditetapkan sebagai pegawai dengan nomor induk P3K oleh BKN. Kemudian tahap pengadaannya adalah yang pertama, PPK mengusulkan kebutuhan ke Menteri Pan-RB. Kemudian yang kedua, Menteri menetapkan rincian kebutuhan, dan yang terakhir adalah Kepala BKN menertibkan atau menerbitkan nomor induk P3K. Ketentuan-ketentuan tambahan dalam surat edaran yang dikeluarkan oleh Menteri Pan-RB, yaitu pengangkatan dapat dibatalkan jika pegawai mengundurkan diri, tidak melengkapi dokumen, atau meninggal dunia. Kemudian yang selanjutnya adalah perjanjian kerja meliputi jabatan kinerja, unit penempatan, hak, kewajiban, dan masa kerja minimal 1 tahun. P3K paruh waktu diadakan evaluasi kinerja setiap triwulan dan tahunan sebagai dasar perpanjangan perjanjian atau pengangkatan P3K penuh waktu. Kemudian tentang upahnya sama seperti besaran yang diterima sebagai non-ASN. Demikian rangkuman Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 16 tahun 2025 tentang pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu. Apabila informasi ini bermanfaat, silahkan di-share ke teman-teman yang lain agar tidak gagal paham tentang surat keputusan yang diterbitkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara nomor 16 tahun 2025. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya.